Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mutmainah dengan NPM B1A025158 dari kelas C. Akan membuat video penjelasan atas kerja saya, yaitu penyertaan. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian penyertaan. Jadi, penyertaan dalam hukum pidana adalah konsep del naming yang mencakup ketertiban lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini diatur dalam pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut dengan KUHP, dan meliputi berbagai bentuk peran seperti pelaku bersama, yang menyuruh melakukan, yang turut serta, penganjur, serta pembantu. Sifat dari penyertaan ini ada dua, yaitu satu, memperluas dapat dipidana seorang, dan yang kedua yaitu memperluas dapat dipidananya perbuatan. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu jenis-jenis penyertaan menurut KUHP. Yang pertama yaitu pembuat atau dader. Di sini terdapat 4 di pasal 55. Jadi yang pertama ada pelaku atau plager, yang kedua ada penyuruh atau don plager, yang ketiga ada turut serta atau mede plager, dan yang terakhir ada penganjur atau ultitloker. Yang kedua yaitu pembantu atau mede pletiger. Terdapat dua, yaitu yang pertama saat kejahatan, yang kedua sebelum kejahatan. Yang ketiga yaitu bentuk khusus penyertaan. Terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, penyertaan wajib. Artinya tindak pidana hanya terjadi jika ada orang lain. Contohnya seperti bigami dan perzinahan. Terus yang kedua yaitu penyertaan setelah tindak pidana. Artinya menyembunyikan kejahatan ataupun menolak kabur dari tahanan. Yang ketiga yaitu penyertaan bertingkat. Artinya membujuk untuk membujuk ataupun membantu untuk menganjurkan. Yang keempat yaitu pertanggungjawaban pidana. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu pembuat dari pasal 55. Hukumannya yaitu dipidana sama dengan pelaku utama. Yang kedua yaitu pembantu dari pasal 56, yaitu hukumannya dipidana dikurangi 1/3 dari maksimum ancaman. Yang kelima yaitu contoh penerapan, terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penyuruh. Contohnya itu seperti A, menyuruh B yang orangnya gila itu untuk mencuri, terdapat di pasal 55. Yang kedua yaitu penganjur. Contohnya itu C, menghasut D untuk membunuh, itu terdapat di pasal 55. Yang ketiga itu turut serta. Contohnya itu seperti E dan F itu bersama-sama untuk merampok. Contohnya itu di pasal 55. Dan yang terakhir yaitu yang keempat itu membantu. Contohnya itu G, memberi kunci palsu untuk mencuri. Terdapat di pasal 56. Baik, kita masuk ke bagian pembahasan kasus yang ada di Kota Palu, yaitu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana penyertaan modal sebesar 3 miliar dari pemerintahan Kota Palu kepada perusahaan umum daerah, yaitu Perumda di Kota Palu. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu yang berinisial ST, yaitu Direktur Keuangan dan Administrasi. Yang kedua berinisial RBM sebagai Direksi Operasional, dan yang terakhir itu dengan inisial BA sebagai Direktur CV Sentral Bisnis Persada. Berdasarkan hasil penyelidikan, penggunaan dana tidak sesuai dengan rancangan kerja dan anggaran, yaitu RKA tahun 2023 dan sampai 2024, serta menyimpang dari Peraturan Wali Kota Palu nomor 5 tahun 2023 dan Perda nomor 2 tahun 2022 tentang Perumda Kota Palu. Akibat penyimpangan tersebut, keuangan daerah kerugiannya sebesar 1,3 miliar gitu. Jadi kesimpulan dari kasus ini yaitu ketiga tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan dan anggaran penyertaan modal dari daerah tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara ataupun daerah.
perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena terjadi penyimpangan dari prosedur pengelolaan keuangan daerah dan tidak memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintahan Kota Palu gitu. Saat ini ketiga tersangka telah resmi ditahan dan di Rutan Palu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sekian video penjelasan dari materi penyertaan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.